Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan membahas terkait syarat umum dari qiyas iktirani. Wa ma minal muqaddimati surah fayajibun dirajuha fil kubra. Wama dan adapun sesuatu minal muqaddimati ialah wama dan adapun sesuatu minal muqaddimati dari sebagian premis surah, yaitu muqaddimah surah, premis minor, fayajibu maka ialah wajib indirojuha apa masuknya atau tercakupnya surah fil kubro di dalam muqaddimah kubro, di dalam premis mayor. Ini adalah syarat umum yang pertama, yaitu muqaddimah surah di dalam qiyas iktironi harus tercakup oleh muqaddimah kubronya. Artinya, muqaddimah surah di dalam qiyas iktironi harus masuk pada bagian afrod atau individu yang dicakup oleh muqaddimah kubro. Qiyas iktironi itu kan harus tersusun dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Kemudian dari susunan muqaddimah surah dan muqaddimah kubro ini akan melahirkan natijah atau kesimpulan. Nah, syarat umum dari qiyas iktironi ini yang berkaitan dengan muqaddimah, yang berkaitan dengan premis, yaitu muqaddimah surah harus afrod, ya, harus termasuk afrod, termasuk individu yang dicakup oleh muqaddimah kubro. Sehingga muqaddimah surah ini intiroj, masuk ya di bawah cakupan muqaddimah kubro. Ini nanti akan diperjelas oleh syarih ya. Wadatu haddin asgharin surahuma wadatu haddin akbarin kubrahuma. Dan adapun sesuatu yang memiliki terma mayor, terma minor, ya, had asghar, surahuma, ialah muqaddimah, surahnya muqaddimataini. Wadatu haddin akbarin kubrahuma. Dan yang memiliki terma mayor, kubrohuma, ialah muqaddimah kubronya muqaddimataini. Ini adalah untuk menentukan mana muqaddimah surah dan mana muqaddimah kubro. Premis disebut muqaddimah surah apabila ada had asghar. Had asghar ini bisa diketahui di dalam natijah. Di dalam natijah, yaitu apabila di dalam natijah menjadi mautu, maka berarti itu yang disebut dengan had asghar. Yang menjadi mahmul di dalam natijah itu adalah had akbar. Nah, muqaddimah
yang mengandung had asghar, maka muqaddimah tersebut disebut muqaddimah surah. Sementara muqaddimah atau premis yang mengandung had akbar, maka muqaddimah tersebut disebut dengan muqaddimah kubra. Misalnya gini contohnya. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Kesimpulannya yaitu al-alamu hadithun. Di dalam kesimpulan ini yang menjadi mautu adalah lafaz al-alam. Sementara yang menjadi mahmul adalah hadithun. Nah, al-alam yang posisinya di dalam natijah menjadi mautu, ya, maka di dalam premis, ya, di dalam premisnya al-alam ini, premis yang mengandung lafaz alam itu disebut dengan muqaddimah surah. Di dalam susunan ini, di dalam susunan kias ini yang mengandung lafaz al-alam yaitu al-alamu mutaghayyirun. Berarti yang disebut dengan muqaddimah surah adalah al-alamu mutaghayyirun. Kemudian yang menjadi mahmul di dalam natijah adalah hadisun. Nah, muqaddimah yang mengandung lafaz hadisun yaitu wa kullu mutaghayyirin hadithun. Karena muqaddimah ini yang mengandung lafaz hadisun, maka muqaddimah ini yang disebut dengan muqaddimah kubra, yaitu wa kullu mutaghayyirin hadisun itu disebut dengan muqaddimah kubra. Karena al-alamu hadisun ini yang mengandung mahmul di dalam natijah, yaitu lafaz hadisun. Itu maksudnya. Wa asgharun, dan adapun had asghar yaitu terma minor, fadzaka, maka ialah adapun asghar dzundiroji, ialah yang masuk, yang memiliki masuk, maksudnya yang masuk di bawah cakupan had akbar, ya, had akbar terma mayor. Wawasatun, dan adapun haddul wasat terma tengah itu yaitu yang disebut di muqaddimah surah dan yang disebut di muqaddimah kubro, atau lafaz yang diulang itu yang disebut dengan haddul wasat. Wawasatun, dan adapun haddul wasat yaitu terma tengah, yulgha ialah disia-siakan atau diabaikan apa wasat ladal intaji pada saat melahirkan natijah. Jadi ketika membuat kesimpulan, ini adalah hukum atau syarat yang kedua, yaitu pada saat mengambil kesimpulan, haddul wasat itu dibuang, tidak disebutkan dalam natijah. Contohnya yang barusan, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Maka lafaz yang berulang di sini yaitu mutaghayyirun. Nah, ketika membuat kesimpulan, mutaghayyirun ini dibuang, yaitu kesimpulannya al-alamu hadisun. Mutaghayyirun sebagai haddul wasat tidak disebutkan di dalam natijah. Wama, dan adapun ma, mubtadaun ialah mubtada. Minal muqaddimati, adapun lafaz minal muqaddimati bayanu surah ialah bayan penjelasan, ya, bayan dari lafaz surah. Surah, adapun lafaz surah bayanu ma adalah bayan penjelasan dari ma. Aywama, dan adapun sesuatu hi adapun ma surah ialah muqaddimah surah, ya. Minal muqaddimati, dari muqaddimat, dari premis-premis, maksudnya demikian, ya. Fayajibu, al jumlatu, adapun jumlah dari fi'il yajibu dan fa'ilnya ini, khabaruma adalah khabar dari ma. Indirajuha, adapun lafaz indirajuha fa'ilun ialah menjadi fa'il dari yajibu. Fil kubro, adapun lafaz fil kubro muta'alliqun ialah berta'alluq biyajibu dengan lafaz yajibu.
Wadzatu dan adapun lafaz zatu mubtadaun ialah mubtada, mudhafun juga mudhaf. Haddin adapun lafaz haddin mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Asgharin adapun lafaz asgharin na'tun ialah na'at. Min haddin dari lafaz haddin. Surifa ditanwini apa asgharin? Ini kan harusnya tidak pakai tanwin ya. Kan af'alu tafdil atau mengikuti wazan af'ala. Namun di sini di dalam nazam ini ditanwinin ya. Kenapa? Lid darurati karena darurat syair. Surifah ditanwini apa asgarin? Lid darurati karena darurat syair. Surahuma adapun lafaz surahuma khabarun ialah khabar. Ai as-sura minal muqaddimataini. Artinya ya, muqaddimah surah dari dua muqaddimah. Dari dua muqaddimah ini maksudnya muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Wadatu dan adapun lafaz zatu mubtadaun ialah mubtada mudhafun menjadi mudhaf. Haddin adapun lafaz haddin mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Akbarin adapun lafaz akbarin na'tun ialah na'at. Kubrahuma adapun lafaz kubrahuma khabarun adalah khabar. Wa askarun adapun lafaz askarun mubtadaun awwalu adalah mubtada pertama surifah ditanwini apa asgarun lidarurati kana darurat syair. Fadzaka adapun lafaz zaka mubtadaun tsani ialah mubtada yang kedua. Dzundiraji adapun lafaz dzundiraji khabarun ialah khabar. Wawasatun dan adapun lafaz wasat mubtadaun ialah mubtada. Al jumlatu yulgha al jumlatu adapun jumlah khabarun ialah menjadi khabar. Lada adapun lafaz lada dzarfun adalah dzaraf mudhafun juga mudhaf. Al intaji adapun lafaz al intaji mudhafun ilaihi ialah menjadi mudhaf ilaih. Qala syarihu berkata siapa syarih? Zakaron nazimu menyebutkan an-nazimu siapa nazim huna di sini annahu bahwa sesungguhnya la budda harus ayyashtamilal qiyasu apa mencakup al qiyasu apa qiyas silogisme ala muqaddimataini atas dua muqaddimah dua premis sura wa kubra yaitu premis minor dan premis mayor. Jadi kias itu harus tersusun dari dua muqaddimah. Muqaddimah pertama disebut dengan muqaddimah surah dan muqaddimah yang kedua disebut dengan muqaddimah kubra. Wasura dan adapun muqaddimah surah mundarijatun ialah masuk fil kubra di dalam muqaddimah kubra. Aida khilatun fiha ai masuk ya artinya masuk fiha di dalam muqaddimah kubra. Ini adalah hukum yang pertama di dalam kias iktirani. Yaitu muqaddimah surah itu harus masuk ya di dalam cakupan muqaddimah kubronya. Nahu contoh, kullu insanin hayawanun. Adapun setiap manusia hayawanun adalah makhluk hidup. Yang menjadi maudhu adalah insan, yang menjadi mahmul di sini adalah hayawan. Wa kullu hayawanin dan adapun setiap hayawan jismun adalah jisim. Wan natijatu adapun natijah kesimpulan kullu insanin jismun. Adapun setiap manusia jismun adalah jisim. Di dalam natijah ini ya, di dalam natijah ini yaitu kullu insanin jismun yang menjadi mautu adalah insan, yang menjadi mahmul adalah jismun. Nah, lafaz insan ini ada pada muqaddimah kullu insanin hayawanun di sini. Berarti ini disebut dengan muqaddimah surah. Kenapa? Karena yang menjadi maudhu di dalam natijah itu yaitu adalah haddun asghar. Nah, yaitu lafaz insan di sini. Dan yang mengandung lafaz insan adalah kullu insanin hayawanun. Karena itu kullu insanin hayawanun ini disebut muqaddimah surah. Kenapa? Karena muqaddimah ini ya
yang menjadi maudhu di dalam natijah, yaitu insan. Sementara jismun ya menjadi mahmul di dalam natijah. Nah, yang mengandung lafaz jismun yaitu kullu hayawanin jismun. Karena itu kullu hayawanin jismun ini disebut dengan muqaddimah kubro. Muqaddimah kubro itu adalah muqaddimah yang mengandung ya haddun akbar. Untuk mengetahui haddun akbar yaitu lafaz yang menjadi mahmul di dalam natijah. Dan yang menjadi mahmul di dalam natijah adalah jismun. Dan jismun ini berada di dalam kullu hayawanin jismun. Karena itu kullu hayawanin jismun ini disebut dengan muqaddimah kubro. Dan haddul wasat di sini adalah hayawan. Karena hayawan ini yang terulang 2 kali. Nah, fakullu insanin, adapun lafat kullu insanin hayawanun muqaddimatun surah adalah muqaddimah surah, disebut dengan muqaddimah surah. Wahia dan adapun muqaddimah surah mustamilatun ialah mencakup lil haddil asghari pada terma minor. Wahwa dan adapun haddul asghar insanun ialah lafaz insan. Karena insan ini yang menjadi maudhu di dalam natijah. Wa kullu hayawanin jismun dan adapun lafaz kullu hayawanin jismun muqaddimatun kubra ialah premis mayor. Wahia dan adapun muqaddimah kubra mustamilatun ialah mencakup lil haddil akbari pada terma mayor. Wahwa dan adapun haddul akbar jismun ialah lafaz jismun. Karena jismun ini yang menjadi mahmul di dalam natijah. Wal insanul ladzi huwal haddul asghar dan adapun al insan lafaz al insan alladzi huwal haddul asghar alladzi yang huwa adapun alladzi huwa yang adapun insan al haddul asgharu ialah terma minor qadin darajah ialah sungguh masuk apa al insan fil jismi di dalam cakupan jisim alladzi yang huwa adapun jisim al haddul akbaru ialah haddul akbar. Artinya insan ya sebagai haddul asghar ya berada di bawah cakupan jisim yang menjadi haddul akbar ya, yang menjadi haddul akbar. Nah, nanti kenapa muqaddimah surah itu harus berada di bawah cakupan muqaddimah kubro? Karena nanti hukum yang berlaku di dalam muqaddimah kubro itu nanti akan diberlakukan juga kepada muqaddimah surahnya. Muqaddimah surahnya. Lian tabikoh ini ya. Karena agar berlaku alaihi atas haddul asghar atau alaihi atas insan, hukmuhu apa hukum haddul akbar atau al jism. Hukum yang berlaku atas jism nanti juga akan diberlakukan kepada al insan. Nih contohnya ya. Misalnya kullu insanin hayawanun. Setiap manusia itu adalah makhluk hidup. Wa kullu hayawanin jismun. Dan setiap hayawan makhluk hidup adalah jisim. Nah, kesimpulannya kullu insanin jismun. Setiap manusia adalah jisim. Nah, jisim ini yang diberlakukan ya, yang diberlakukan kepada insan. Ya. Artinya diberlakukan itu artinya insan itu termasuk afrod, termasuk individu yang dicakup oleh jismun. Termasuk bagian dari individu yang dicakup oleh jismun. Wasumia dan dinamakan maudhu'un natijati. Apa maudhu'un natijah? Artinya yang menjadi maudhu' di dalam natijah asghara. Dinamakan asghar. Kenapa dinamakan haddul asghar? Li'annahu karena sesungguhnya maudhu'un natijah aqallu afradan ialah lebih sedikit afradan ya. Individunya ghaliban lumrahnya umumnya
min mahmuliha dari mahmulnya natijah, alladzi yang sumnya dinamakan apa? Mahmulun natijah atau alladzi ini akbarah pada haddul akbar dikasrati afrodi karena banyaknya afrod-afrodnya akbar. Ya, ini kenapa yang menjadi maudhu di dalam natijah itu disebut haddul asghar? Karena ya, karena maudhu'un natijah itu lebih sedikit afrodnya dibanding mahmulnya. Misalnya gini, yang menjadi kesimpulan adalah kullu insanin jismun. Nah, afrod yang dicakup oleh insan ya, lebih sedikit daripada afrod yang dicakup oleh jismun. Afrod yang dicakup oleh insan itu adalah Zaid, Umar, Utsman, dan sebagainya. Sementara afrod yang dicakup oleh jismun itu adalah insan, ya, juga hajar, juga syajar, pohon juga dicakup oleh jismun. Jismun itu lebih banyak ya afrodnya dibanding insan. Karena itu jismun ini disebut dengan haddul akbar. Karena afrod yang dicakup oleh jismun ini lebih besar ya atau lebih banyak daripada afrod yang dicakup oleh insan. Wasumia dan dinamakan kulun apa masing-masing minhuma dari keduanya haddul asghar ya asghar wa akbar kulun apa masing-masing minhuma dari keduanya asghar wa akbar had dan pada had. Kenapa disebut had? Yaitu disebut dengan haddul asghar dan haddul akbar. Li'annahu karena sesungguhnya apa kulun minhuma torful qadiyati ialah sisi qadiyah. Torful qadiyati ialah sisi qadiyah. Menjadi torof dari qadiyah. Sebuah qadiyah itu kan harus ya terdiri dari minimal torofaini yaitu maudhu dan mahmul. Maudhu dan mahmul. Kenapa hadul asghar disebut dengan had dan hadul akbar disebut dengan had juga? Karena masing-masing dari hadul asghar dan hadul akbar ini menjadi juzu, bagian ya, bagian yang menyusun qadhiyah. Wa dan menyebutkan an-nazim siapa nazim annal haddal aswada annal haddal awsata bahwa sesungguhnya terma tengah mahdzufun ialah dibuang fin natijati di dalam kesimpulan. Ini adalah hukum yang kedua, yaitu haddul awsat terma tengah itu tidak disebutkan di dalam kesimpulan. Kal hayawani seperti al hayawan ya, fil misalil mutaqaddimi di dalam contoh yang lalu. Kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jismun. Yang menjadi haddul awsat adalah hayawan. Nah, di dalam kesimpulan hayawan ini harus dibuang. Karena natijahnya kesimpulannya kullu insanin jismun. Tidak ada hayawan di sini disebutkan. Fahuwa maka adapun haddul awsat kal alatih ialah seperti alat. Yukta didatangkan bihi apa dengan haddul awsat indal ihtiyajih ketika butuh ilaihi terhadap haddul awsat fit tawassuli di dalam sampai ilan matlubi pada tujuan wa yutraku dan ditinggalkan apa haddul awsat indah husuli ketika terwujudnya matlub. Karena posisi dari haddul awsat itu, kenapa haddul awsat ini dibuang di dalam natijah? Karena posisi haddul awsat ini yaitu seperti alat atau seperti alat ya atau wasitoh perantara yang didatangkan yang disebutkan ketika dibutuhkan agar sampai pada tujuan. Ya. Ketika sampai pada tujuan maka haddul awsat ini dibuang. Ya, seperti itu ya. Nah, kal alah seperti alat seperti perkakas ya yang yang digunakan ketika dibutuhkan. Ketika sudah tidak dibutuhkan, maka perkakas itu alat itu ya dibuang.
Kalau tujuannya sudah dicapai, maka dibuang. Begitu juga dengan haddul ausat ini. Haddul ausat itu posisinya yaitu menjadi perantara, ya, perantara antara haddul asghar dan haddul akbar. Nah, agar sampai pada kesimpulan. Karena tujuan utama dari kias itu yaitu atau dari tersusunnya muqaddimah surah dan muqaddimah kubra yaitu kesimpulannya. Nah, ketika sampai pada kesimpulan, maka hadul ausatnya ini dibuang. Karena kal alah seperti alat. Demikian penjelasan mengenai hukum umum di dalam kias iktironi ini, yaitu yang pertama harus muqaddimah surah indiraj tercakup oleh muqaddimah kubro, dan hukum yang kedua yaitu adalah hadul ausat harus dibuang di dalam natijah, di dalam kesimpulan. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.